Halo teman-teman, salam sehat selalu. Untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Iran menggunduli tim nasional kita dengan 5-0 dalam laga terakhir atau uji coba yang berlangsung di Al Rayyan Training Ground kemarin malam. Dan ini tentunya menjadi pukulan bagi STY walaupun tajuknya hanya uji coba. Tapi kita kebobolan 5 gol tanpa balas. Bahkan di babak pertama Iran sudah unggul dengan 3 gol. Kalau melihat apa yang ditampilkan Iran, ini tidak full team, ya. Karena di starting 11 pelatih Amir Galnoy ini tidak memainkan dua striker mematikan mereka yang bermain di Liga Top Eropa. Sardar Asmoun yang bermain di AS Roma dan juga dengan Mehdi Taremi yang bermain di FC Porto, Portugal. Saya tidak bisa membayangkan kalau dua pemain ini langsung dimainkan sejak start awal atau kick off pertama. Nah, ini berbahaya. Karena tanpa dua pemain ini pun mereka menguasai seluruh permainan. Ya pastilah kalau bicara soal penguasaan bola, kualitas Iran, ya mereka di atas Libya. Kita aja sama Libya kalah 2 kali. Ya, dengan kebobolan 6 gol dan hanya 1 gol memasukkan. Dengan Iran sudah pasti level Iran itu dengan peringkat 21 di peringkat FIFA tidak terbantahkan lagi. Ya, dan saya sudah meyakini memang sejak kemarin ini kita pasti akan kalah. Ya, cuma saya tidak akan mengungkapkan itu akan kalah dengan berapa kosong, tapi saya sudah berfirasat kita tidak mungkin ya untuk bisa mengalahkan Iran, dan itu memang menjadi kenyataan bahwa melihat penampilan dari Iran memang tidak disiarkan secara langsung ya. Tapi kalau melihat penampilan mereka dengan 12 pertandingan terakhir, mereka hanya 2 kali imbang ya. Lawan Uzbek dan Rusia, kemudian 10 kemenangan yang mereka capai. Dan kita menuju ke Piala Asia putaran final nantinya pada tanggal 15 itu dengan kebobolan sampai 11 gol. Karena secara total kan 4-0, 2-1 dengan Libya dan 5-0 dengan Iran. Berarti total di sana ada 11 gol yang tercipta dengan hanya 1 gol yang kita bisa dapatkan lewat Yaqub Sayuri dalam pertandingan uji coba kedua tanggal 5 Januari yang lalu ya, ketika berlangsung di Antalya melawan Libya. Jadi memang wajar kalau banyak juga netizen ini agak was-was ya, agak ragu dengan bagaimana kita akan bertarung di laga sesungguhnya melawan Irak, Vietnam dan Jepang. STY sudah menggaungkan target untuk bisa lolos ke 16 besar. Oke, kita dukung itu ya. Kita berharap juga semua akan melihat, akan senang kalau tim kita masuk ke babak 16 besar di Piala Asia. Tapi kita juga harus realistis. Kalau melihat perjalanan 3 laga uji coba menuju ke Piala Asia kita kebobolan sampai 11 gol. Berarti ada masalah dengan lini belakang. Padahal lini belakang kita itu dihuni oleh pemain-pemain yang bagus. Ada Jordi, ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho. Bahkan Justin sudah datang walaupun Justin bermain didorong lebih ke gelandang bertahan. STY kembali memainkan formasi yang sama ketika tampil di laga kedua uji coba melawan Libya, dan itulah materi pertama sebelum ada pergantian pemain di babak kedua, dan dia menampilkan melawan Iran dengan Hernando Ari sebagai penjaga gawang ya, kemudian ada 3 back, nah 3-4-3 kan formasinya. 3 back itu dimainkan oleh Jordi, Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Sementara Yaqub Sayuri bermain dari kanan dan Pratama Arhan bermain dari kiri dengan 2 gelandang kita dikoordinir dengan Yasin Hapner dan Ivar Janner. 3 yang ada di depan yaitu Witan, ya, kemudian dengan Marcelino dan Rafael Struijk. Ini yang dipertahankan karena dinilai oleh STY cukup bagus. Permainan kita berkembang dengan baik, organisasi permainan, cara kita bermain tentunya dia melihat peningkatan dibandingkan dengan laga uji coba pertama ketika kita kalah 4 gol melawan Libya. Dan STY mau melakukan ini. Saya pikir tidak salah ya dengan apa yang dilakukan oleh STY. Ya. Tetapi masalah di sini bahwa memang pertahanan kita perlu untuk menjadi sorotan. PR bagi STY untuk cepat mencari di mana ya kesalahan, kelemahan kita sebelum kita bertarung melawan Irak. Karena lagi-lagi target 16 besar itu akan dicapai
kalau kita itu melakoni laga pertama melawan Irak dengan hasil positif. Ini kuncinya. Jangan dulu melihat di Vietnam dan Jepang. Fokus di laga awal yang akan dimainkan pada tanggal 15 Januari nanti. Karena kalau kita kalah akan pupus. Saya bisa meyakini akan sulit ya, untuk bisa mencapai babak 16 besar. Karena ada Jepang yang menunggu kita di laga terakhir pada tanggal 24 Januari. Kita juga belum tahu laga kita melawan Vietnam. Karena Vietnam juga berambisi. Apalagi Vietnam sudah mencanangkan target mereka akan tahan draw Irak. Ya, kemudian mengalahkan Indonesia. Karena 4 poin yang mereka targetkan di sini. Itu Vietnam. Makanya mereka akan habis-habisan melawan Indonesia. Kita juga begitu. Kita ingin mengalahkan Vietnam. Ya, dengan catatan kita dapat hasil positif. Itu yang saya bilang tadi. Untuk menuju ke 16 besar, lawan Irak ini tidak boleh kalah. Syukur, wah kalau kita bisa menang ini kan luar biasa. Saya bisa meyakini begitu kita dapat 3 poin, kita bisa lolos. Ini akan melecutkan semangat bagi pemain-pemain. Atau kita imbang saja dengan Irak. Maka harapan itu duel hidup mati akan terjadi melawan Vietnam. Demikian juga dengan Vietnam. Karena Vietnam tidak bisa berharap banyak di laga awal mereka menghadapi Jepang. Ya, pasti Vietnam bisa kalah melawan Jepang. Ya, dan sudah bisa ditebak di sini apapun yang harus dilakukan oleh pelatih Philippe Troussier, tidak mungkin mereka bisa menang ataupun bisa menahan imbang Jepang. Ya, makanya mereka mentargetkan itu di laga kedua melawan Indonesia. Karena laga terakhir Vietnam akan ketemu dengan Irak. Ketika mereka bisa mengalahkan Indonesia, mereka berharap bisa menahan Irak. Seperti yang mereka lakukan dalam laga di kualifikasi grup F Piala Asia kan. Di mana Irak bisa mendapatkan gol penentuan mereka hanya di menit akhir melawan Vietnam. Dan mereka hanya kalah tipis. Ini juga yang mereka akan lakukan di Piala Asia. Makanya pertandingan pertama ini itu sangat krusial bagi kita. Ya. Dan STY harus cepat untuk bisa menemukan formula terbaik. Ketika melihat 3 hasil uji coba dengan kegagalan kita, ya, kalah 3 kali, kebobolan 11, hanya memasukkan 1, ini kan menjadi problem ya untuk bisa mencapai suatu permainan level yang bagus di saat menghadapi Irak. Karena Irak kan pasti datang. Pelatih Jesus Casas ini, pelatih Irak itu membawa tim yang sama yang menghantam kita dengan 5 gol di Basra. Ya. Sehingga pasti mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Nah, permainan Irak dan Iran itu kan beda-beda tipis cara mereka bermain. Jadi ini yang harus kita hadapi, terutama STY. Nah, mereka bisa mendapatkan 5 gol mereka melawan kita dalam laga uji coba itu lewat pemain dari Brentford yang bermain di IPL, yaitu Saman Ghoddos yang membuka gol pertama, kemudian ada Robes Chesney, ada Shahriar Moghalow, dan ada 2 gol yang diciptakan oleh pemain depan mereka di babak kedua dengan brace yang diberikan oleh Mehdi Gayedi, yaitu brace dia terjadi di menit 71 dan 87. Makanya itu saya bilang, kalau Iran mau serius dengan menampilkan semua kekuatan penuh dia, termasuk dengan Mehdi Taremi yang main dan Sardar Asmoun, ini berbahaya. Bukan hanya 5 gol, mereka bisa mendapatkan di atas 5 gol melawan kita. Karena ini 2 tombak yang saya bilang ya mematikan sekali, yang mungkin akan bersinar di Piala Asia. Karena Iran itu berada di grup C. Iran akan memulai laga pertama di grup C ini menghadapi Palestina tanggal 14 Januari. Di sana juga ada Hong Kong, ada Uni Emirat Arab. Kalau kita kan tadi di grup D, ya akan bermain melawan Irak pada tanggal 15. Jadi ini menjadi modal bagus bagi Iran sebelum mereka bertarung melawan Palestina. Dan saya meyakini Iran pasti menang melawan Palestina. Dan mereka sangat diunggulkan di lawan terkuat mereka mungkin Uni Emirat Arab. Tapi kalau melihat dari semuanya, mereka tidak akan kalah dalam 3 pertandingan. Termasuk mereka menghadapi Uni Emirat Arab dan Hong Kong. Jadi mereka akan sapu bersih di grup C. Karena lawan terberat mereka itu nanti di fase gugur, siapa yang menjadi lawan mereka? Karena yang mereka takuti kan hanya Korea Selatan dan Jepang. Itu yang kita akan tunggu. Di samping tuan rumah tentunya, Qatar, ya, yang berada di grup A. Tapi kita akan
lihat nantinya ke depan. Ya, semoga STY ini bisa melihat, mengevaluasi semua pertandingan, termasuk melawan Iran. Memang sekali lagi, banyak mengatakan ini kan uji coba, Bong. Betul, ini hanya uji coba. Tapi dari sini kan kita bisa ada gambaran sejauh mana kekuatan kita untuk menghadapi Irak. Karena dengan formasi ini, pasti akan ditampilkan lagi melawan Irak. Tidak ada lagi nama-nama yang lebih dari starting 11 yang ditampilkan oleh STY. Ya, dalam pertandingan kedua melawan Libya kita kalah dengan 2-1 dan kalah dengan 5-0 melawan Iran. Karena nama-nama seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, Elkan Bagot, Jordi Amat, Ivar Yaner, Justin Hubner, ya, mungkin saja Yakob Sayuri yang akan ditampilkan. Dan kalau Sain Patinama sudah ada, mungkin dia bisa dimainkan. Cuma itu mungkin menggantikan Pratama Arhan, atau ada pergantian dengan Witan ditarik keluar, tapi Rafael Struijk masih ada di depan, Marcelino juga masih akan dipertahankan. Artinya 90% pemain ini yang kalah melawan Libya dan kalah melawan Iran, pasti ditampilkan lagi melawan Irak di laga pertama. Makanya harus ada solusi yang terbaik bagi STY. Semoga kita bisa tampil lebih baik lagi di laga resmi. Karena ini yang menentukan. Semua akan menunggu ini melawan Irak. Jadi sekali lagi, kita menang aman atau imbang saja cukup buat kita untuk menunggu pertandingan melawan Vietnam. Tapi kalau kita tumbang, kalah, bahkan mungkin lebih dari 2 gol, selesai perjalanan kita. Walaupun masih ada 2 pertandingan. Ya. Karena Vietnam juga akan berusaha mengalahkan kita, dan apalagi jangan Jepang. Kalau kita menang melawan Vietnam pun sulit. Dengan menghadapi Jepang dan kita kalah 2 kali di grup, akan ditentukan dengan laga-laga selanjutnya di pertandingan-pertandingan yang lain ada di grup lain. Karena 16 tim akan lolos ini, 4 diambil dari peringkat 3 terbaik. Makanya kita harus dapat 4 poin. Ya, kalau kita dapat 4 poin, ini agak aman dalam hitung-hitungannya. Oke, tetap semangat tim Garuda ya untuk melakoni 3 laga di grup D, dan kita tetap mendukung doa masyarakat Indonesia terhadap pasukan Sintayong tetap menyertai. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.